Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh DNIKS. Wah, serem. DNIKS, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial. Nah, berarti kita sedikit nyerempet yang lain, tapi tetap ngomongin sosial. Nah, itu yang harus kita. The Nix juga boleh. Oh iya, oke, The Nix ya. The Nix karena sih anak-anak sekarang bilangnya The Nix, Pak. Iya. Kontemporernya The Nix ya. Kontemporer, wah. Jadinya rada-rada nyeleneh lah ya kan. Pokoknya mengikuti gaya anak sekarang ya, Pak. The Nix. Ya. Oke, bersama saya Sentot Janinto dengan ini adalah Pak Anas dan Pak Suhawi. Mereka ini adalah ketua-ketua di The Nix. Nah, yang pertama-tama mungkin kita ajak ngobrol Pak Suhawi dulu. Bu Suhawi, permasalahannya tentang ekonomi masa datang tahun 2023, bagaimana dampaknya dengan sosial. Nah, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bapak ini semangat sekali nih Pak. Pak, gimana nih Pak? Tahun 2013 kita Indonesia akan mengalami krisis yang luar biasa. Begitu Pak, kita baca di internet dimanapun berita-berita. Nah, ini dampaknya buat sosial bagaimana nih Pak? Ya, memang semua ahli banyak berita itu 2023 atau tahun depan lah ya, beberapa hari lagi itu sedikit mengerikan. Ya. Beberapa banyak perusahaan-perusahaan besar, Facebook dan lain-lain sudah mulai PHK kan. Mungkin juga di Indonesia juga akan banyak PHK nanti. Tapi menurut saya krisis ini kan harus disikapi dengan optimis, ya kan? Karena hampir seluruh dunia mengalami COVID, ya kan, melakukan lockdown dan ekonominya juga stuck kalau tidak mengalami penurunan ya. Ya gitu, tapi pertumbuhan ekonomi kita relatif bagus kemarin. Yang kedua, dihantam perang Ukraina sama Rusia kan. Nah, sehingga kemudian dunia juga diproyeksi mengalami resesi. Negara-negara semacam Inggris saja sekarang sudah minta ampun kan. Ya. Bagaimana dengan Indonesia? Ini yang kita harus sikapi ketika banyak terjadi PHK, berarti angka kemiskinan meningkat, pengangguran meningkat, masalah sosial meningkat. Ya. Apa yang harus dilakukan? Nah, tentu ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua, karena ini semua tentu nanti menjadi masalah sosial secara keseluruhan. Ya kan? Akan ada bagaimana orang ketika tidak punya pekerjaan, berarti makannya seperti apa, kesehatannya bagaimana, pendidikannya seperti apa, ya kan, aktivitas sehari-hari bagaimana. Ini menjadi masalah sosial. Karena itu tepat sekali Pak Sentot membicarakan ini, karena ini sangat lekat dengan perhatian DNIKS. Nah, menurut saya di Indonesia ini kan 2008 kan juga mengalami krisis ya. Amerika mengalami krisis kan 2008, ya mengalami krisis. Tapi di Indonesia relatif tidak terdampak. Kenapa? Karena sektor real kita ini sangat kuat fundamentalnya, kayak gitu. Jadi orang jual kacang goreng, orang di Jakarta misalnya orang jual air kemasan pinggir-pinggir jalan, itu bisa bertahan hidup rupanya, iya kan? Orang ternak ayam sambil bertani, nah, di kampung-kampung kan? Atau orang punya sapi 2 ekor, 3 ekor, tapi juga dia menjadi petani, atau juga dia misalnya kerja kantoran tapi juga pelihara sapi di kampungnya. Ini potensi-potensi ini yang harus dikembangkan. Tapi memang perlu ada kebijakan yang menopang itu, ya kan? Kebijakan yang menopang itu, misalnya bagaimana pembibitan misalnya. Jadi kalau masyarakat mau berternak lele misalnya, ini harus dipermudahkan. Kita ada kur dan lain sebagainya. Kalau masyarakat misalnya mau ternak sapi misalnya, untuk beli bibitnya, ini juga harus terfasilitasi. Begitupun misalnya masyarakat kita yang mau misalnya ekspor makanan-makanan kecil. Kan banyak nih makanan-makanan kecil kita, ya kan, petis misalnya kan. Terus diekspor ke negara-negara tetangga yang juga banyak TKI misalnya di sana. Seperti itu, diekspor ke sana misalnya. Ini harus dipermudah juga. Perizinannya dipermudah, regulasinya harus dipermudah, ya kan, support pembiayaannya juga harus dipermudah.
kayak gitu. Hal-hal seperti ini tentu juga harus kita dorong bareng-bareng. Jangan juga di tengah krisis ini harus kita manfaatkan menjadi potensi, ya kan? Apalagi pemerintah ini sekarang misalnya sudah menerapkan PKDN, ya kan? Potensi lokal ini harus, muatan lokal itu harus ada, kayak gitu. Nah, ini kan sesuatu yang positif. Tinggal kan kita mendorongnya menjadi berkualitas ekspor. Berkualitas ekspor ini kan harus disupport dengan permodalan, dengan akses, dengan regulasi. Ini barangkali yang harus kita cermati, harus kita dorong sama-sama dalam rangka menghadapi krisis global ini. Itu barangkali Pak Sitan. Oke. Sekarang gini Pak, situasi sekarang ini kan luar biasa Pak. Katanya UMKM di Indonesia kuat, tetapi kenyataannya UMKM ini kan cuma sebatas banyak yang biasa aja Pak, nggak jalan juga Pak. Ini apakah UMKM ini juga bisa menjadi suatu sinar yang menerangi krisis Indonesia ini, apa gimana nih Pak UMKM ini? Iya, problemnya masyarakat kita ini kan bukan berarti tidak punya kompetensi, ya kan? Pemain handicraft misalnya, beberapa daerah kan banyak. Tapi pasar misalnya, tentu ini berkorelasi dengan destinasi wisata. Destinasi wisata kita kan cuma beberapa tempat, yang paling mendunia kan Bali misalnya. Sehingga proyek-proyek model handicraft, kerajinan, seni dan sebagainya ini arahnya cuma ke sana, atau sebagian di daerah Jawa Tengah kan kayak gitu. Karena memang itu menjadi daerah destinasi wisata. Nah, tantangannya adalah pasar. Kayak gitu. Nah, pasar yang paling mungkin itu kalau pasar domestik tidak memungkinkan, maka harus ekspor. Bagaimana ekspor itu harus dibuka? Ya regulasinya harus dipermudah, aksesnya harus dibuka, harus ada informasi yang cukup memadai, sehingga masyarakat, apalagi sekarang sudah era IT ya, masyarakat di desa-desa itu tahu kalau mau jual ini kemana, kan kayak gitu. Nah, kan banyak yang potensi-potensi yang menarik, misalnya sekarang itu, kalau dulu batok kelapa itu kan dibuang aja, ya kan. Sekarang ini sudah ada anak-anak muda, beberapa kelompok kita itu yang memainkan batok kelapa itu dikumpulkan, dibikin arang. Arang itu dibikin briket. Briket itulah yang diekspor. Kenapa? Diekspornya ke Timur Tengah. Timur Tengah ini kan biasa pakai sisa itu ya. Sisa. Nah, arang kita ini yang paling bagus rupanya untuk pengapiannya. Nah, yang begitu-begitu kan ada. Iya kan? Potensi-potensi itu ada. Nah, problemnya sumber daya kita ini juga relatif menyebar, tidak tersentralisasi. Ditambah dengan demografi kita misalnya yang mengalami ketimpangan. Orang banyak di Pulau Jawa, sumber daya alam banyak di luar Jawa misalnya. Sehingga misalnya batok kelapa di situ untuk dibawa ke Jawa kan sangat jauh, mahal di ongkos. Nah, ini hal-hal seperti ini kan harus dikaji sehingga potensi itu tidak terbuang. Itu barangkali. Satu hal lagi Pak. Kan ketua umum kita nih selalu menggarisbawahi bukan lapangan pekerjaan, tapi lapangan usaha yang harus diciptakan. Nah, kembali ke DNIKS dan LKKS masing-masing di daerah, Pak. Bisa nggak DNIKS menjadi suatu holding? Nah, LKKS ini yang menjalankan pekerjaan yang kita perintahkan. Maksudnya begini, misalnya kita punya stok barang, misalnya kayak sembako gitu kan. Kita dapat sembako murah, nah kita kasih ke EKS kita di daerah untuk menjalankan dengan harga yang murah segala macam. Nah, ini gimana tuh Pak? Itu kan membuka peluang LKKS daerah untuk bersurvive Pak. Betul sekali. Gagasan ketua umum kita Pak Tanto itu dia sudah melihat, membandingkan di negara-negara lain ya. Bagaimana misalnya organisasi-organisasi sosial itu berperan di tengah-tengah masyarakat. Cuma kan memang kebiasaan kita kan belum ke situ. Kita ini masih biasa pakai pendekatan cash only. Ya kan? Nah, cash only ini nada pinggir jalan dapat cash kan gitu, ya kan. Belum misalnya bagaimana menciptakan usaha kayak tadi atau menciptakan ini. Misalnya begini.
LKKS kita di daerah ini kan ada beberapa misalnya yang yayasan-yayasan yang punya anggota-anggota. Itu masih tabu bagi kita misalnya ketika mereka ini dibikinkan kelompok home industry, komite development namanya, ya kan? Misalnya mereka dibikin kerajinan apa, mainan anak misalnya, sudah skillnya di situ. Yang didorong menjadi home industry, menjadi kelompok-kelompok di situ, ya kan? Misalnya bikin keripik misalnya, sudah terfasilitasi itu, bikin keripik, dimodalin, negara harus modalin itu, kayak gitu. Tapi kan sementara ini misalnya urusannya kan ya itu cash only masih kayak gitu. Tidak misalnya bagaimana memproduktifkan ini. Yayasan, lembaga misalnya. Ormas termasuk lah ya. Menurut saya kayak gitu. Kan banyak. Jadi anggotanya itu dihitung berapa orang, potensi yang ada apa, fasilitasi, buka pasarnya, buka aksesnya. Itu yang terjadi. Sehingga apa namanya, ya kita ini kan masih melihat kelompok sosial kita yang, masyarakat kita yang terorganisir ini bukan sebagai potensi kayak gitu, tapi justru masih melihat bahwa ini sebuah problem sosial. Tidak kayak gitu. Ini harus dipikirkan menjadi sebuah potensi, dan di situ memang regulasi sangat penting. Nah, kendalanya bagi kita itu sangat tergantung kepada visi misi kepala daerah, karena terkait dengan LKKS misalnya di daerah misalnya, ya itu sangat tergantung dengan visi misi kepala daerah punya tidak pemikiran ke sana. Karena LKKS ini kalau di daerah biasanya dia berkoordinasi dengan dinas sosial setempat. Punya tidak dinas sosial setempat ini gagasan-gagasan untuk begitu. Misalnya ada yayasan yang mengumpulkan anak yatim. Ya kan, anak yatim ini kalau pagi disekolahkan, tapi ajari skill, kasih kemampuan, ternak bebek ternak ayam misalnya, atau apa kayak gitu, atau bikin kerajinan, diajari mereka sehingga mereka punya keterampilan gitu. Jadi bukan semata-mata dikumpulkan, habis itu dibikin kondangan pengajian, datang cash only, pulang kan ya gitu. Iya kan, itu terjadi. Berarti gini Pak, berarti kita 2023 ini kan rencana kita mau bikin apa sih, KNKS ya istilahnya ya. Nah itu berarti kita merubah paradigma, merubah platform ya. Jadi teman-teman di daerah dengan satu itu sebetulnya begini, saya pernah guyon, tapi sebetulnya ini ada nuansa nuansa strategis ya. Saya bilang begini, kalau kita mau memperbanyak ekspor itu sederhana caranya, sebar masyarakat Indonesia di seluruh penjuru dunia. Diaspora ya, diaspora. Dan ingatannya, di Indonesia ini kan ada beberapa suku yang memang perantau. Madura. Udah, diaspora. Coba tengok itu. Ya kan di sepanjang Laut Merah ya. Di Saudi sana itu penghuninya Madura. Nah, dari sisi katakanlah kebutuhan makan, tadi yang disebut petis, ya kan belum rujak, apalah, itu bisa didatangkan dari sini. Nah, celakanya karena kita ini belum belum sentralis, belum terorganisir dengan baik. Justru misalnya begini, momentum haji, setiap tahun itu Indonesia selalu paling banyak. Ya. Nah, yang jadi masalah, tahu nggak siapa yang yang jualan ikan di sana? Orang India, Mas. Orang India? Orang India. Yang lautnya nggak banyak. Saya kan begini. Lalu sebetulnya jangan-jangan itu juga ikan Indonesia. Iya. Tapi bukan yang berarti ikan Indonesia yang lari kayak dia. Enggak. Maksud saya ini gimana gitu? Ya, potensi orang umroh, ziarah Mekah Madinah. Itu setiap tahun luar biasa. Tapi nggak harap yang memasok bahan bakunya siapa? Tasbih aja dari Cina. Itu dia kan. Apalagi yang buah-buahan yang kita itu belum banyak sampai sana. Oh iya. Nah, saya agak gini. Yang banyak orang dapat dari Arab ya kan. Misalnya kismis. Iya.
Kismis tahu kan? Iya. Lalu ada lagi kacang yang Kacang Bogor ya, bukan kacang apa teman? Ya kacang Arab lah, kacang Arab. Yang rasanya jagung itu kan. ya kan? Ente tahu nggak di mana kismis ini Produksi. ditanam? Anggur. Itu di Uighur, Bos. Di Cina, di Xinjiang. Iya, jadi di sana itu saya kebetulan pernah ya ke sana ya. Saya bilang, ini kismis gede-gede ya. Saya bilang, oh iya Pak, ini kismis yang super. Kok malah di sini gede-gede gitu? Betul Pak, ini sebetulnya produksinya di sini. Lalu, jadi yang di Arab Saudi itu kita yang kirim Pak. Aduh. Ya, saya bilang, ini bukan hanya dari tasbih kan, sajadah, apa gamis, apa semua gitu. Termasuk kismis-kismis, buah tinnya juga mereka produksi. Nah, saya melihat salah satu yang membuat Indonesia ini bertahan. Ya. Indonesia ini bertahan dari badai lah, mau badai ekonomi. Badai ekonomi. Sebetulnya ini faktor alam. Ini ada plus minusnya. Plusnya itu begini. Plusnya karena kandungan alam kita ini kaya. Ya. Orang mau badai ekonomi, ya kan? Nancapkan pohon singkong aja buah. Oh iya, hidup. Lempar aja itu. Lempar aja gitu. Lempar nancap jadi dia. Habis itu karena waduh, ini apa? Cabai mahal. Baru orang mikir. Nanam kan, sebar aja itu. Setelah sebar, besok tanam jadi. Tapi begitu pegang duit lagi dan cabai agak murah lagi, orang udah lalu apa lagi gitu. Beli lagi gitu. Nah, inilah yang jadi saya sebut plus minus ya. Plus minus. Ini juga yang membuat sebagian besar penduduk itu merasa mereka memenuhi kebutuhannya itu ya kalau lagi butuh aja gitu. Mereka tidak punya budaya untuk ini. Maintain dengan perawatan ya untuk jangka panjang. Saya kasih kalau ide soal membuat UMKM ini. Saya begini. Waktu di Xinjiang itu saya masuk satu kawasan. Jadi kawasan itu kayak pabrik gitu. Awalnya saya sangka pabrik ini. Karena bangunan los. Kalau di sini itu kalau bangunan los itu kan biasanya pabrik. Hanggar nih, pabrik ya. Serbaguna lah. Iya, los panjang gitu. Nah, ternyata ini ada badapan nih. Ada 2 los panjang. Ada ratusan meter lah pokoknya ini. Nah, ternyata apa? Ternyata yang sebelah kanan ini sekolah. Dimulai anak TK nyanyi-nyanyi di situ gitu, terus lalu SD gitu, lanjut lagi ke sana gitu. Blok sini sekolahan. Lalu ini hamparan ada taman, ada hamparan halaman lah ya. Halaman di tengah gitu. Ya di situ ada taman-tamannya juga gitu. Lalu sebelah kiri ini losnya apa? Isinya ibu-ibu saja semua. Tapi mereka di kota. Ada yang nyulam, ada yang bikin bunga-bungaan dari plastik itu, ada yang bikin boneka, ada yang bikin cake, ada yang bikin itu baris sampai sana tuh. Ada yang jahit, ada terus baris pol sampai sana. Saya tanya, kenapa begini? Oh ini begini Pak. Mereka menjelaskan. Jadi ibu-ibu ini ternyata mereka mengantar anak sekolah. Oke. Begitu diserahkan ke gurunya masuk ke kelas itu, mereka masuk ke gedung sebelah ini. Cukup jalan kaki mereka. Nah nanti sore mereka mau pulang gitu, jam 4 itu selesai bekerja ibu-ibu ini, jemput anaknya, lalu pulang. Bareng-bareng. Efektif waktunya berarti. Jadi efektif waktunya. Bisa kebayang nggak? Di Jakarta ini Bro, ente kalau kesini berapa jam? 2-3 jam lah. Habis di jalan. Mereka berpikir seefisien itu. Saya pikir,
Pantesan saya bilang, gimana Kalau kita ini kan makin tidak efisien makin bagus. ya lah itu. Ibu-ibu kita bisa teranaknya ngegosip. Bukan langsung dia di pojok apa TK itu udah lalu apalah gitu. Jadi Kalau ada ibu-ibu namanya Bu Indah, habis ngantar anaknya main TikTok kan. bukan hanya itu, ini daerah seringkali itu yang bikin macet itu, ya kan? Sambil nunggu anak sekolah, ini mobil berderet cecer, ngabisin separuh jalan. Nah itu bikin macet juga ya. Nah jadi maksud saya, memang ini apa ya? Menurut saya ini budaya, tetapi juga bisa di-manage lah. Saya tanya ke mereka, kenapa sekeras ini apa? Nah ya, cara mereka mengatur gitu. Itu dari sisi industri. Artinya yang dibayangkan UMKM tadi itu sangat efisien dong. Iya. Sangat efisien, sangat produktif, sangat efisien. Karena apa? Sebetulnya skemanya sama. Ibu-ibu kita di kampung itu mereka juga bikin selaman apa. Tetapi karena tidak terorganisir, maka lalu menjadi biaya mahal itu mungkin biaya di transportasi. Ya, karena kan Tidak tersentral. tidak tersentral. Misalnya lah, ibu-ibu di desa yang penjahit di misalnya outsourcing misalnya. Yang penjahit di desa ini berapa orang? Lalu di mana di kampung sono lagi? Itu dari sisi transportasi jadi mahal di ongkos. ongkos. Kalau mereka kan nggak jadi. Iya. Udah taruh di situ, nah, ibu-ibu pasti setiap hari ke situ. Kenapa? Ngantar anak sekolah, habis ngantar ke situ. Bisa pulang lagi. Sambil ngobrol. Iya, tapi jangan, mereka berkreasi. Bekerja. Berkreasi, artinya itu satu dari sisi industri. Nah, kalau yang petani, mereka juga etos kerjanya jadi tinggi. Kenapa? Nah, mereka kan negeri 4 musim. Jadi memang pada saat musim salju, mereka memang mati kalau tidak punya simpanan. Maka pilihan mereka yang punya uang, ya kan, yang punya uang, mereka perginya ke Singapura, ada sebagian ke Malaysia, ada sebagian ke Indonesia. Ke Bali. Nah, gitu kalau punya yang punya duit. Yang duitnya pas-pasan, hidup di sana dia, hidup di negerinya sendiri, tetapi lalu biaya hidupnya juga membengkak, ada penghangat ruangan pasti, ya kan, itu yang paling pasti. Dan yang pasti mereka mantap tuh. Makan tabungan maksudnya. Nah, karena inilah kemudian etosnya itu jadi muncul. Saya kalau selama 6 bulan ini nggak bisa menghasilkan uang yang cukup untuk 1 tahun, maka akan mati. Mati dalam arti sesungguhnya. Nah kalau orang sini santai aja, nggak kerja juga besok tinggal nyabut singkong dapat juga. Berarti luar biasa ya. Jadi ini memang dari sisi alam lalu mempengaruhi budaya, lalu etos kerja juga ya, etos kerja, kreativitas ya. Jadi saya tidak mencoba membandingkan bahwa etos kerja kita dari sisi ini, menurut saya memang kalau dibandingkan itu memang ya apa namanya ya ada titik negatifnya ya. Kita. Nah, plusnya dengan sumber daya kita yang sebesar ini, sehebat ini, ya memang harus dipicu tadi itu. Dipicu oleh masyarakat kita yang sudah di diaspora itu, lalu mereka, di sini susah makanan, kirimi dong gitu. Nah, dengan berkirim saja itu mereka kan secara tidak langsung itu dia ekspor. Nah, gini Pak, gitu. Kebetulan Presiden Diaspora Indonesia ini teman saya nih Pak. Kapan-kapan kita undang di sini kalau pas di Jakarta. Boleh. Kita biar sinergikan bagaimana kedepannya nih. Satu lagi Pak, tadi yang menarik bahwa diaspora Madura di Arab Saudi, di Timur Tengah ini kan luar biasa Pak. Nah, hubungan sama DNIKS dan LKS kan bisa kita fokuskan Pak. Misalnya LKS Jawa Tengah itu kan terkenal dengan rajutan, tasik itu Pak ya, Pekalongan itu kan bisa kita fokuskan untuk mau bikin misalnya baju gamis atau segala macam. Nah, ini kan bisa Pak. Kita sama-sama yang di Arab sana Pak. Jadi kita ngomongin
kekuatan LKKS kita sendiri mungkin Pak ya. Iya, iya. Daripada kita ini kan LKKS kita genjot. Nah, jadi begini, itu kaitannya juga dengan begini. Kenapa masyarakat Madura yang kebanyakan di sana itu memilih untuk, kalau di sini namanya apa, pedagang kaki lima lah ya. Milih jualan buah, jualan bakso di apa pinggir-pinggir itu. Karena bayar sewa toko-toko yang di sekitar Masjidil Haram kan mahal. Mahal. Nah itu kalau misalnya yang nyewa pemerintah gitu, nah, bisa jadi gitu. Hanya untuk meningkatkan ini aja itu bisa. Atau bikin sentra. Bikin sentra. Jadi hulu hilir Pak, hulu hilir ini kita bikin. Disiapkan. Itu sebenarnya tantangannya justru kedubes-kedubes kita. Nah, Misalnya begini, orang Indonesia itu yang jadi TKI banyak di mana? Arab Saudi, Malaysia, Hong Kong lah ya sebagian ya. Kayak gitu. Itu seharusnya bikin aja sentra yang khusus makanan-makanan sini nyampe sana. Persoalan sama orang sana nanti dijual lagi, itu urusan sana. Kayak gitu. Bikin sentra, memang misalnya apa ini yang khas Indonesia ini? Masuk ke sana. Itu untuk dikonsumsi oleh orang-orang Indonesia yang ada di situ. Persoalan nanti orang lain mau beli ya itu bagus kan kayak gitu. Itu problemnya menurut saya, dubes-dubes kita ya tidak tahu selain urusan diplomasi politik, apakah ada sampai memikirkan pada titik itu. Mestinya ada Pak, karena kan ada bagian atas ekonomi kan ada. Saya kan sempat di Malaysia itu sempat ngobrol dengan ada teman anak Sumatera yang ada di sana kan, kebetulan dia kerja juga studi di situ. Itu mau bikin apa namanya one stop gate istilah mereka dia kan. Itu maunya itu misalnya kan begini versi mereka. Contoh misalnya, rokok dengan merek yang sama, yang masuk Malaysia dengan yang ada di Indonesia itu rasanya beda. Jadi kami butuh yang dari Indonesia. Makanan, ya kan, misalnya mie instan misalnya, kami butuh yang diproduksi di Indonesia dikirim ke sini karena rasanya beda. Contohnya begitu. Nah, yang begitu-begitu itu, ini dari segi itu aja. Belum lagi misalnya makanan-makanan lokal, rendang dan lain sebagainya kan yang memang banyak kita itu. Nah, itu sebenarnya potensi yang memang bisa digarap. Nah, problemnya kita ini memang tidak terkatalog lah menurut saya. Misalnya cuma daerah-daerah tertentu yang fokus misalnya menghasilkan apa. Nah, karena itu memang sempat ada wacana beberapa tahun yang lalu, one product, one village. Satu desa itu menghasilkan satu produk deh. Yang itu nanti dikatalog, misalnya di Ciputat misalnya kan, desa apa di situ misalnya, itu menghasilkan produk sulaman misalnya, yang kualitasnya bagus. Di desa sebelahnya misalnya menghasilkan baju jadi misalnya, atau pakaian jadi misalnya. Yang itu bisa dikombin dan itu bisa di kualitasnya tinggal, kalau misalnya kualitasnya masih jelek, ya Cina juga dulu jelek-jelek kualitasnya kan. Tapi kan seiring menang murah dia. Gitu. Ya seiring berjalannya waktu kan akan terus meningkat kualitasnya. Betul. Itu. Jadi memang harus ada apa namanya istilahnya keberpihakan tadi itu ya. Misalnya dari soal sumber daya alam, bahan mentahnya ya. Bahan baku. Kemudian dari sisi regulasi pasca. Regulasi pasca itu kan misalnya satu soal packaging. Itu banyak juga yang mesti harus didampingi. Kemudian berikutnya soal pemasaran. Nah, pemasaran kalau saya kira negara-negara lain juga melakukan dumping. Jangan dikira kalau kemudian barang-barang dari Cina karena murahnya itu, karena pasti ada dumping juga. Saya kira itu kebijakan yang ini. Tetapi kalau kita lebih melihat begini deh. Salah satunya ada ide menarik begini juga. Kenapa? Karena orang ekonomi ini bertumbuh di Jakarta aja. Di daerah-daerah nggak perputaran uang kecil. Kenapa kecil? Karena memang pendapatannya kecil. Nah, salah satu kemarin ide ketum itu bagus. Misalnya begini. Gimana kalau ada yang namanya UBI, Universal Basic Income. Jadi kembali aja ke pasal 34 UUD 45, jadi
fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ya kan? Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dengan cara apa? Ya sudah, orang kampung juga dikasih red income ya. Mau mereka kerja nggak kerja apa gitu, tetapi lalu diharapkan bola sedotnya. Dengan mereka ada income, maka jual beli tinggi. Ya. Dengan jual beli tinggi, konsumsi. Kan gitu, perputaran uang di kampung tinggi. Nah, kalau perputaran uang di kampung tinggi, nah, itu apakah ekonomi akan jalan? Ini kan enggak. Ekonomi di kampung itu berputar itu hanya ada momen tertentu. Pilkada, hari raya, lebaran. Pilkada itu aja. Jadi yang ada duit banyak gitu, lalu terjadi perputaran hanya itu aja. Lebihnya tersedot lagi nanti apa? Jadi selalu begitu. Nah, saya kira kalau kemarin sih sempat dihitung-hitung ya. Daripada sekalian gitu, sekalian aja ada universal basic income. Katakanlah rata-rata kalau di kampung itu orang kalau diem aja cukup, dia bisa makan, dia bisa belanja, bisa apa, habis pegang duit berapa? Katakan 5 juta, ya udah 5 juta dikali penduduk sekian juta, ya kan? Udah mereka dikasih aja, sambil lalu tentu masa sih orang kan pasti mikir. Masa hidup hanya untuk tidur, makan, makan, kan enggak. Mereka pasti akan berkreasi. Ya gitu. Jadi, tetapi mereka sudah punya basic income. Lah sebenarnya kan kita itu sudah punya konsep itu dari awal. Contohnya misalnya Undang-Undang Pokok Agraria. Itu kan 2 hektar lah ya. Iya dulu kan. 2 hektar. Tapi kan sampai sekarang nggak jalan itu. Hanya ke Transmigran aja yang jalan. Iya yang jalan. Makanya kenapa orang jadi transmigran itu ya sekarang ini relatif makmur karena tanahnya minimal 2 hektar. 2 hektar itu kan berarti 200 ribu ya. 200 ribu meter kan? 20 ribu. Kalau di Jakarta punya tanah 20 ribu udah kos-kosan. Ini mikirnya kan kayak gitu. Itu, iya kan? Iya itu memang. Nah, balik soal ini misalnya di desa-desa itu juga nggak banyak orang yang punya tanah sampai 2.000 itu nggak banyak. Wah, jangan hari ini orang di kampung punya tanah 200 meter aja udah juga. Jadi tidak banyak. Jadi saya kira itu kalau gagasan besarnya ya, mungkin bisa kita dorong Universitas Basic Income. Kita bisa hitung-hitungan lah sama DPR. Nanti habis banyak. Nah, kalau sama-sama habis banyak, nanti ahli ekonominya itu suruh ngitung juga. Jadi perputaran imbas yang ditimbulkan atas perputaran uang di desa itu. Karena dengan cara begitu orang juga mau pulang ke desa, nggak usah susah-susah ke Jakarta. Ngapain gua di Jakarta? Di Jakarta ngemper apa di desa gue 5 juta. Nah, iya udah punya gaji bulanan 5 juta. Habis itu lalu saya bisa memilih kerja apa aja yang cocok dengan itu. Orang bisa buat modal ya Pak, bisa buat modal. Bisa buat modal, bisa buat apa. Jadi orang akan berpikir ke sana gitu. Jadi salah satu cara menurut saya untuk ya balik desa, bangun desa ya. Tapi dengan cara itu bisa nabung. Oh pasti, orang pasti kehendak ke sana ya. Kehendak ketika kebutuhan primer sudah terpenuhi, orang pasti akan berpikir. Nah masalahnya sekarang itu kan begini. Orang hidup di desa itu identik dengan satu kemiskinan, yang kedua orang sudah tua, pensiun lah ya. Nah, yang ketiga orang sudah tidak produktif kayak gitu. Karena memang produktivitas di desa ini harus didorong. Nah yang mendorong itu apa? Ya itu tadi income. Itu. Jadi misalnya sekarang itu orang-orang di desa itu kalau sudah agak besar ya pilihannya merantau. Kalau tidak jadi TKI. Kenapa? Karena dianggap penghasilan lebih bagus dibandingkan di desa. Di desa. Kayak gitu. Nah, tempo hari ya pemerintah misalnya sudah mendorong terjadi perbaikan infrastruktur di desa kan. Ya itu sudah ini. Tapi kan kemudian kan yang kayak tadi basic income-nya dari mana itu kan belum terjawab dan belum terpecahkan memang. Gitu.
Oke, Pak, menarik sekali. Waduh, luar biasa nih. Kita jadi apa namanya, buat TNI KS banyak sekali PR nih, Pak. Yang untuk LKKS di bawah nih mungkin bisa kita hidupkan kembali ekonomi kreatif. Kita menginspirasi aja dulu. Inspirasi ya. Jadi 2023 kalau misalnya kita istilahnya kreatif, ya kita bisa lepas dari krisis. Ya kan? Insya Allah lah. Insya Allah kita punya cukup ketahanan lah soal itu. Baik Pak Suwawi, Pak Anas, terima kasih Sama-sama. atas obrolan-obrolannya ini. Ya, mungkin lain waktu kita sambung dengan topik dan judul yang menarik lainnya. Baik, para pemirsa sekalian, kami dari DNIKS, caranya DNIKS Production mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.